Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali di pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai kita dalam situasi yang kita hadapi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur kepadamu pagi hari ini untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan berikan kami kekuatan, pertolongan, dan memberi kami semangat untuk tetap hidup dalam kehendak-Mu ya Tuhan, apapun yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Saya berikan judul mengalami banyak sengsara. Jadi ini jemaat yang mula-mula juga mengalami banyak sengsara. Kisah Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan murid-murid dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi ternyata Rasul Paulus mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, jadi kondisi sekarang ini Bapak Ibu, kita sedang dalam kondisi sengsara, mungkin sengsara secara ekonomi, secara kesehatan dan keamanan. Kita tidak aman dan tenteram, tetapi mari kita mau sadar bahwa memang ini kondisi dunia demikian. Dan satu kali kelak ketika kita setia, kita masuk ke dalam kerajaan surga, semua itu akan dihapus dari kehidupan kita. Artinya begini, mereka yang menyerahkan diri kepada ketuhanan Yesus Kristus dan yang akhirnya memasuki kerajaan Allah harus menderita banyak sengsara. Karena hidup di dalam dunia yang bermusuhan, mereka harus ikut serta dalam peperangan rohani melawan dosa dan kuasa iblis. Nah, kalau kita mengalami seperti ini, Bapak Ibu, kita hidup di dalam dunia yang sedang bermusuhan. Nah, sekarang kita harus ikut serta dalam peperangan, bukan peperangan secara fisik, tetapi secara rohani. Apa yang kita perangi? Dosa dan kuasa iblis. Filipi 3 ayat 10-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi kita bersekutu dengan Kristus melalui bukan hanya kemuliaannya tetapi penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Luar biasa. Ini Paulus mengatakan demikian. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, poin yang pertama, mereka yang setia kepada Kristus dan firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, kata Tuhan Yesus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia, puji Tuhan. Jadi sekalipun kita menderita di dunia, tapi kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Makanya firman ini katakan kuatkan hatimu. Sebab Tuhan sudah mengalahkan dunia ini. Nah, kalau Tuhan sudah mengalahkan dunia, penderitaan ini Bapak Ibu adalah suatu penderitaan yang ringan kalau Tuhan menyertai kita. Baik, hal yang kedua, dunia jahat, orang Kristen palsu tetap memusuhi Injil. Nah,
Di kondisi dunia yang jahat ini, ternyata ada orang Kristen yang palsu, yang memusuhi Injil atau memusuhi kebenaran. Mereka tidak suka kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, sampai Tuhan meruntuhkan sistem dunia yang jahat ini pada saat kedatangannya. Nah, Tuhan akan meruntuhkan sistem-sistem dunia yang jahat ketika Tuhan datang. Makanya di dalam Wahyu 20 ayat 11, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dan di hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Langit dan bumi, sekalipun sekarang dunia ini luar biasa, kemajuan teknologi dan segala sesuatunya, Bapak Ibu, menjadi sesuatu yang mengagumkan. Tetapi dengarkan baik-baik firman ini. Wahyu 20 ayat 11. Yohanes berkata, lalu aku melihat suatu takhta putih dan yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Siapa itu? Yesus Kristus sebagai Raja. Dan di hadapan Yesus, lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan tempatnya lagi. Nah, kemana langit dan bumi yang kita tempati sekarang ini ketika itu nanti lenyap? Dan firman katakan tidak ditemukan tempatnya. Oh, ini sesuatu kedahsyatan hukuman yang Tuhan akan lakukan. Ini menunjuk kepada kehancuran alam. Alam ini akan dihancurkan, alam semesta, dan penciptaan langit yang baru dan bumi yang baru. Tetapi Tuhan akan ciptakan langit yang baru, bumi yang baru, dan orang-orang yang disempurnakan, orang Kristen yang tetap setia kepada Tuhan akan disimpan. Dia tidak dibinasakan dengan langit dan bumi yang lama, tapi disimpan oleh Tuhan, lalu nanti mewarisi tempat ini. Luar biasa. Karena itu 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, dan ini kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Tidak ada orang satu pun yang tahu. Pada hari itu langit akan lenyap, dengan gemuruh yang dahsyat. Oh, guntur, kilat, gemuruh yang dahsyat, mengakibatkan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Itu baca baik-baik Bapak Ibu, 2 Petrus 3 ayat 10. Sekali lagi 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala orang yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini orang-orang yang akan dihukum. Sesuatu akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Karena itu mari kita sebagai anak Tuhan, kita harus hidup, ya, hidup suci, hidup saleh. Saleh itu terjemahan lama ibadah. Betapa kita harus kudus dan beribadah di dunia ini. Karena Allah akan segera membinasakan dunia dan menghakimi orang yang tidak benar. Kita jangan terikat dengan sistem dunia atau hal-hal yang tertentu di dalamnya. Jadi orang yang tidak benar akan dihakimi, orang yang benar akan dilindungi, dipelihara oleh Tuhan sendiri. Yang ketiga, pengharapan orang percaya disediakan di surga. Oh, ini yang kita harapkan. Kita disediakan apa yang kita harapkan Tuhan sediakan di surga. Kolose 1 ayat 5, oleh karena pengharapan bagi kamu disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Nah, pengharapan itu ada di dalam firman. Mari sukalah,
cintailah kebenaran. Renungan setiap pagi, dengarkan baik-baik sebelum kita melakukan tugas kita, supaya ada pengharapan yang Tuhan siapkan kita di dalam firman itu. 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, sebagai hamba Tuhan, saya sungguh merindukan, saya berusaha sedemikian rupa supaya saya menyampaikan kebenaran itu layak di hadapan Allah sebagai seorang yang tidak usah malu. Tidak malu itu artinya kita berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Jadi kita tidak sembunyi-sembunyikan, tapi kita terus terang. Dan ini mungkin orang banyak yang tidak terima. Tapi kalau itu firman Tuhan, saya berdoa semoga Tuhanlah yang membuka hati dan pikiran orang untuk menerima kebenaran, sehingga memiliki suatu pengharapan yang Tuhan sudah siapkan di surga. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini untuk segala sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Berkati renungan kami supaya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi mereka yang susah, hiburkan, yang sakit Tuhan jamah dan pulihkan, sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Berkati mereka Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka, tetap setia kepada Tuhan, beribadah dan menghampiri Tuhan setiap saat. Di tengah-tengah kegoncangan dunia ini Tuhan tolong supaya kami semua boleh tetap tekun dan setia sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya.